Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kanten sakawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Kita bisa bertemu kembali setelah kita libur beberapa waktu kemarin, dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah rezeki dari Allah, rezeki dari Allah yang diturunkan kepada kita, diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Panjenengan semuanya dari rumah hadir di sini, sing biasane bar salat subuh ngoten ngantuk. Niki mangkel jenengan takluk-takluk nggih mboten kula semantani. Bar dahar sahur wareg ngoten. Nah, tapi panjenengan semuanya kersa hadir keroyo-royo ke sini untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nah, dan ini semua adalah karunia dari Allah. Sinten panjenengan ingkang sudah bersyukur bahwa doa jenengan dikabulkan. Nggih. Jenengan selama 2 bulan kemarin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Dan Allah mengabulkan doa panjenengan semuanya. Ngaten. Nggih. Kalau ndak saya ingatkan niku, ini adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Dan kita berpikir, donga kuwi aku ndonga ora tau dikabulne to. Ngaten. Donga kuwi aku butuh duit sing akeh. Sampai saiki utangku ora lunas-lunas. Nggih. Padahal doa kita itu sudah banyak, yang bahkan kita sendiri tidak berdoa pun Allah sudah memberikan kepada kita. Jenengan pernah berdoa, ya Allah, jantungku teruskan biar berdetak ya Allah. Nate ndonga ngaten jenengan. Belas mboten nate, tapi sama Allah jenengan sare mawon. Itu malaikat sudah diperintah oleh Allah, jenengan mboten sadar, itu jantung terus didetakkan oleh Allah. Cobi kalau jenengan istirahat, jantungnya melu istirahat. Nah, besok pagi jantungnya tidak bisa berdetak. Itu masih jantung, belum lagi nafas. Kita kuwesel ngoten, istirahat, tidur, lali sembarangnya termasuk lali ambekane. Nah, itu kita oleh Allah diberikan karunia sehingga kita panjang umur, dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, oleh karena itu semoga kita semuanya bisa memanfaatkan waktu di bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia yang tidak ada tandingannya di bulan-bulan yang lain. Setiap ibadah panjenengan di bulan ini dilipat gandakan luar biasa, ya. Luar biasa dilipat gandakannya. Bahkan sholat sunnahnya mawon pahalane disamakan dengan ibadah sholat wajib di luar bulan Ramadan. Ambekane jenengan niku zikir, sarene jenengan niku ibadah. Wah, kowe enak lek ngono tak turu terus ae. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa, iki nimbang rasan-rasan. Nah, lebih baik tidur. Ya. Tapi
tinimbang tidur maca Quran, tentu lebih baik membacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadana itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini yang menjadikan bulan Ramadan mulia. Maka kalau kita ingin mulia, kita harus perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah pagi hari ini kita masuk surat Al-Qalam. Al-Qalam bukan Al-Qalam. Kolam lele nopo kolam berameh niki. Al-Qalam nggih. Surat kedua dari juz 29. Panjenengan tasih masih terus murojaah surat Al-Mulk. Alhamdulillah nggih. Kalau perlu dibaca di dalam tahajud panjenengan sami ngaten nggih. Salat rakaat pertama surat Al-Mulk, Masya Allah. Rakaat kedua surat An-Naba, dan tengah-tengah lali, langsung ganti qul huwallahu ahad. Mboten napa-napa, jenenge lali terus pripun. Mboten napa, kan sing penting pun usaha ya Allah. Kula pun usaha niki, ngoten nggih. Nah, jadi untuk cara kita untuk murojaah seperti itu, setoran kepada Gusti Allah langsung pada sholat tahajud, ngoten. Tentang itu rupa ndang masak sing di sahure. Nah, sholatnya juga penting. Baik, surat Al-Qalam, surat kedua dari juz 29, berarti surat ke-68. Surat ke-68, tangannya sebelah kiri kita coba pakai yadain, sebelah kiri 6 masih ingat terus pundi? Buka semua tekuk 1, jentikipun ditekuk. Ini 6, sebelah kiri 60. Niki yang mungkin belum tahu. Lah nun sewu kula nderek tanglet. Apakah ada yang baru hadir hari ini yang sebelum wonten nggih? Masya Allah, alhamdulillah, nggih, barakallah. Mpun nggih, jangan takut pernah berpikir, aku kok telat ora ket biyen-biyen ngerti iki terus piye aku telat wis oleh sak juz muncul. Mboten telat, masih ada 28 juz yang lain. Ngaten. Baik. 68 bagi panjenengan yang belum tahu, ini yadain tujuannya untuk mengikat awal kata supaya hafalan semakin kuat, semakin lancar, mboten kebingungan. 60, jadi sebelah kiri itu untuk puluhan, kanan satuan. Di setiap 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu namanya puluhan. Kalau satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niku satuan. Puluhan menggunakan tangan kiri, satuan tangan kanan. Kalau 68 berarti yang puluhan berapa? 60. 8 itu satuan, berarti 60 menggunakan tangan kiri. 6 bagaimana caranya? Buka semua tekuk 1. Kok sakit ngaten pripun? Awalnya kita mulai dari 10 ngaten. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ditekuk. Ngaten nggih? Ini 60. 68 tangan kanan. Kalau kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 ditekuk, 7 ditekuk lagi, 8 ditekuk lagi. Ini 8. Jadi bentuknya seperti pistol. Ini 8. 60 sebelah kiri seperti ini, 8 sebelah ini. Sekarang silakan dilihat tangannya masing-masing. Oh, koyok ngene iki 68. Ngaten. Ini untuk membuat panjenengan lebih ingat nggih. Nah, sampun nggih 68. Sekarang kita masuk jumlah ayatnya. Jumlah ayatnya ada berapa? 52. Kita coba 52 bagaimana? Sebelah kiri 5, 50 ngaten. Ya, 2 pipun 2 seperti biasa.
ngaten ya 2 52. Lihat tangan masing-masing. 68 tadi seperti ini, 52 seperti ini. Ngaten. Nah, ini untuk ngelanyahaken. Baik. Sampun nggih? Ya. Alhamdulillah itu ada yang memfotokopi lembar yadain, monggo dipun bagikan yang belum menerima. Baik. Kula tak nggih nyuwun lembar yadain setunggal kemawon. Amit Pak Muklis. Dengan bagikan. Dan sewu jenengan makan. Baik, hari ini kita ayat 1 sampai 5. Ada yang belum dapat niki? Sampun nggih. Niki sanes patokannya. Niki hanya sekedar untuk membantu saja. Jadi dibuat seperti ini. Kok kolomnya justru yang ayat 1 sampai ayat 15 di sebelah kiri, kok mboten langsung di sebelah kanannya? Karena ini menunjukkan halaman. Halaman kiri ayat 1 sampai 15, kemudian halaman berikutnya itu sebelah kanan 16 sampai 42, kemudian kiri lagi 43 sampai 52. Ada 3 halaman, 564, 565, 566. Ngaten. Baik. Sekarang ayat 1 sampai 5 silahkan kita gerakkan tangan sambil boleh melihat mushaf, boleh melihat lembar yadain. Yang penting jangan dihafalkan. Ora oleh ngapal nggih, belum waktunya. Cukup dilihat saja, ikuti saya sambil tangannya digerakkan. 1 nun wal qalami. Lagi 1 nun wal qalami. Wal qalami. Baik, 1 nun wal qalami. 1 nun wal qalami. 2 ma anta. 2 ma anta. 3 wa inna laka. 3 wa inna laka. Lagi 3 wa inna laka. Sekali lagi 3 wa inna laka. 4 wa innaka. 4 wa innaka. Mirip nggih, 3 dan 4. Yang satu laka, yang satu ka kemawon. 4 wa innaka. 4 wa innaka. 5 fasatubsiru. 5 fasatubsiru. Lagi 5 fasatubsiru. Iya. Silakan kita rangkai ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 diawali nun, terus kemudian ayat 2-nya ya. Ini di sini yadain saya buat nun wal qalami, bukan nun saja, supaya kita tahu bahwa wal qalami itu masuk ayat 1. Sering kita berpikir nun, kemudian masuk wal qalam itu masuk ayat 2. Mboten nggih, nun wal qalami itu masuk ayat 1. Kemudian 2 ma, ayat 3 dan 4 mirip wa inna, ayat 5-nya fa. Baik, ayat 1 sampai 5 kita rangkai wahid ithnani tsalatsa. 1 wal qalam. Lagi 1 nun wal qalami. 2 ma anta. 3 wa inna laka. 4 wa innaka. 5 fasatubsiru. Sekali lagi 1 nun wal
Baik, alhamdulillah. Sekarang kita lihat mushafnya, ikuti saya terjemahannya. Nun nun. Wal qalami demi pena. Kolam dimaksud di situ adalah pena. Jadi bukan wal qalami demi kolam, sana sih. Nah, kolam itu pena yang dimaksud. Wama dan apa yang yasturun mereka tulis. Kita ulangi. Wal qalami demi pena. Wama dan apa yang yasturun mereka tulis. Ma tidaklah. Di ma dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Ayat 1 ma dimaksud adalah apa yang, tapi ayat 2 ma di situ tidak. Nah, beda ya. Anta engkau bini'mati dengan nikmat Rabbika Tuhanmu bimajnun orang gila. Tak ulangi. Ma tidaklah. Anta engkau. Bi dengan nikmati nikmat. Rabbika Tuhanmu bimajnun orang gila. Ya, majnun itu artinya gila. Nah, mungkin jenengan dulu pernah dengar Laila Majnun. Nah, itu majnun artinya gila. Tidaklah engkau ini orang yang gila wahai Muhammad. Nih, kita lanjutkan dulu. Wa inna dan sesungguhnya laka bagimu la sungguh ajran pahala ghaira tidak mamnun terputus. Kita ulangi. Wa inna dan sesungguhnya laka bagimu la sungguh ajran pahala ghaira mamnun tidak terputus. Ya, ini ghaira menggunakan ra bukan ru. Kalau dalam surat At-Tin juz 30 falahum ajrun ghairu mamnun menggunakan dhammah. Nah, ini bedanya, hati-hati. Jadi jangan menghafalkan ini, jangan sampai ngikut yang sudah terbiasa hafal. Ini ghairu mamnun. Kita lanjutkan. Wa innaka dan sesungguhnya engkau la sungguh ala atas khuluqin akhlak azim yang agung. Ulangi lagi. Wa innaka dan sesungguhnya engkau la sungguh ala atas khuluqin akhlak azim yang agung. Ya, jadi ayat 1, ayat pertama itu Allah bersumpah tentang sesuatu. Ketika Allah bersumpah, pasti akan ada sesuatu yang ingin disampaikan yang penting di ayat selanjutnya. Di ayat 1 Allah bersumpah tentang apa? Allah bersumpah demi qalam, demi pena. Ya, pena itu sesuatu yang pena untuk menulis, gitu ya, untuk menulis. Wa ma yasturun dan apa yang ditulis. Siapa yang menulis ini? Satu tafsir mengatakan ini adalah malaikat. Mereka diperintah oleh Allah untuk menulis setiap apa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita semuanya. Kalau panjenengan sami melakukan apapun selalu dalam pengawasan malaikat. Lek api dicatat, sinten sing nyatet? Malaikat raqib, nggih.
Lek elek dicatat malaikat. Ya, ngaten nggih, itu dicatat. Tapi riwayat lain mengatakan juga turun, itu yang nulis siapa? Ya pena. Qalam, pena ini. Jadi suatu riwayat mengatakan Rasulullah pernah menyampaikan dalam suatu hadis bahwa 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ya, bayangkan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi ini tercipta, Allah pertama kali menciptakan qalam, menciptakan pena. Pena ini diciptakan oleh Allah, terus bertanya, ya Allah, Allah berkata, wahai qalam, wahai pena, tulislah. Napa yang kula tulis ya Allah? Ngaten. Tulislah setiap takdir semua makhluk yang nanti aku ciptakan, itu ditulis mulai dia terbentuk sampai dengan hari kiamat, ditulis oleh pena ini. Dados takdir kita semuanya kula panjenengan sami itu sudah tercatat ya, di Lauhul Mahfuz sana sudah tercatat takdirnya. Iki engko bojone iki rezekine iki. Itu sudah tertulis. Nanti meninggal sekian. Loh, lek ngoten berarti ora usah tandang gawe wong wis ditulis. Mboten. Nggih. Ya, ditulis tapi Allah yang mengetahui tulisannya itu seperti apa. Kita yang kemudian memilih kita akan mendapatkannya atau tidak. Itu kita. Tetap takdir itu kita adalah orang yang melakukan, tapi ketentuan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ini Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting itu di sini. Jadi ini adalah ketika Nabi Muhammad dulu pada waktu berdakwah, orang-orang Quraisy mengatakan Nabi Muhammad ini gila. Iki enek wong gendeng, saking bingungnya ini orang Quraisy ini, saking bingungnya ini Muhammad ini mau dikatakan apa? Mau dikatakan pembohong, tapi sejak kecil dikenal dengan Al-Amin, yang paling dipercaya. Bayangkan 40 tahun hidup sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, sampai dikenal menjadi Al-Amin yang menjuluki para kaum Quraisy. 40 tahun mboten nate ngapusi. Jenengan sekawan dosa tahun ngapusi ping pinten? Ngaten, nggih. Ya. Kemudian dikatakan penyihir, kok juga tidak penyihir. Terus akhirnya mereka mengatakan Nabi Muhammad ini orang yang gila. Tapi kemudian oleh Allah dibantah. Ma anta bi ni'mati rabbika binamajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ini hiburan kepada Nabi Muhammad. Apa yang sudah didakwahkan oleh Rasulullah, diperjuangkan oleh Rasulullah, ini akan mendapatkan hasil. Beliau mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ini Nabi Muhammad mendakwahkan Islam dengan akhlak yang baik, tidak pernah keras, tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah kemudian menyakiti orang lain. Beda dengan zaman sekarang nggih, didik-didik disalah nih, didik-didik dikafir nih. Mboten nate. Rasulullah itu, kata Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, wahai Aisyah, kata Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Ketika disakiti itu selalu membalas dengan kebaikan, tidak pernah membalas dengan keburukan. Ini kisahnya diceritakan dawa. Pun niku kantos kemawon. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke ayat 1. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Nun wal qalami wa ma yasturun. Silakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik, di situ panjangnya nun adalah 6 ketukan. Jadi 3 ayunan. Nun, silakan.
wal qalami wa ma yasturun. Baik, hati-hati kata yasturun, huruf sin tipis di situ, masuk huruf ta baru tebal. Tidak boleh sinnya ikut tebal, bukan yasturun tapi mesem rien, yasturun, ngaten nggih. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Baik, insyaallah sudah semuanya bisa nggih tajwidnya. Kita ulangi dari ayat 1 dulu. Wahid ithnani thalatha. Nun lagi ayat 1. Baik, alhamdulillah. Pun saya nggih nun sanes nun. Lah nun dipanggil. Le nun ngaten. Sanes nun tapi nun, nggih nun. Ngaten 3 ayunan wal qalami. Sekarang saya baca, lihat terjemahannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Silakan terjemahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sekali lagi lihat terjemahan. Ayat 2 bersama-sama wahid ithnani thalatha. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat 2 ma sama-sama panjangnya dengan ayat 1 beda tapi jarak panjangnya. Kalau nun itu 6 ketukan, kalau ma itu 4 ketukan. 4 atau 5, kita seragamkan 4. 4 ketukan berarti 2 ayunan. Lebih pendek. Ma'an, ngaten nggih, bukan ma'an kepanjangan, nggih. Baik, kita ulangi 2 ayunan. Wahid ithnani thalatha. Ma'anta lagi sekali lagi lihat terjemahan. Mulai ayat 1. Baik. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Lagi. Perhatikan, wa inna sudah betul, dengung. Kemudian laka la ajron, ron ketemu dengan ghain itu idhar. Hati-hati tidak boleh mantul. La ajron ghai, nah itu tidak boleh. Ditahan nggih. Ajron ghaira, ngaten.
wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Silakan. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Lagi. Sambil lihat terjemahan, silakan. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Lagi lihat terjemahan. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Baik, ayat 4. Hati-hati nggih, makanya pentingnya yadain di sini. Ayat 3 wa innalaka. Ayat 4 wa innaka harus diingat-ingat niku. Wa innalaka dan wa innaka. Lek mboten make jumbo wa innalaka laka mboten barbar. Nggih. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka ya, wa innaka yang di sini. Kalau tadi wa innalaka, ini wa innaka. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lagi. Sekali lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik, sekarang lihat terjemahan. Kita baca bersama-sama ayat 4 sambil lihat terjemahan wahid itnani thalatha. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekali lagi. Ayat 3 dan 4 wahid ithnani thalatha. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lagi 3 dan 4. Baik, selanjutnya kita akan baca ayat 1 sampai 4, dilihat tulisannya. Jadi ingatan, saya terangkan sedikit. Tipe orang menghafal itu ada 3 jenis. Yang satu namanya dalam penelitian namanya kinestetik. Itu orangnya bisa gampang hafal kalau dia memahami terjemahan. Jadi ketika nanti ditutup, itu dia sambil membayangkan terjemahan bisa cepat hafal. Tapi ada orang yang tipenya itu malah bingung, aku lek enek terjemahane, mulek. Nah, dia seneng dengan membaca. Maka dia namanya tipe visual. Dia bisanya dengan membaca terus kemudian pas merem bayangne tulisan. Ketoke tulisannya sedang berada di depan dia ketika dia menutup mata. Itu tipe visual. Nah, untuk orang tipe ini maka sekarang jenengan caranya harus baca dulu sebanyak 3 kali tanpa dihafal sebelum ditutup. Ngaten. Nggih, itu untuk orang-orang yang tipenya memang dia hanya bisa dengan tulisan. Tapi wonten wis mbayangne ora iso, nul. Delok ya ora iso. Nggih. Tapi ada tipe yang ketiga, itu dia tipe audio, mendengarkan. Aku mulai maca panggah orang ngerti, tapi lek ngrungokne ngono kok puwe nak kayak suarane. Iso apalah mulai karo ngrungokne. Nah, itu tipe auditory namanya. Makanya dengan mendengarkan murotal kaset di rumah ngaten. Nah, itu lek yang tipe itu wis pokoke ngrungokne ngoten mawon. Nggih. Nah, 3 tipe ini. Jenengan tipe yang mana? Sanes 3-3ne kula. Nggih. Nah, jadi 3 niku, maka sekarang kita baca sebelum ditutup dibaca sebanyak 3 kali, itu direkam dengan mata.
Ya, direkam dengan mata, lensa mata, ketika ditutup nanti seakan-akan terlihat di depan kita. Baik, ngaten nggih, makanya silakan dibaca, jangan dihafalkan sebanyak 3 kali kemudian kita tutup. Kita awali dengan basmalah, wahid itnani tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Lagi nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sekali lagi. Silakan ditutup mushafnya. Ya, saya yakin jenengan semua radi rengeng-rengeng rada apal niki. Ya, baik. Ayat 1. Nun wal qalami wa ma yasturun. Silakan. Wal qalami demi pena wama dan demi apa yang yasturun ditulis ya. Nun wal qalami wama yasturun. Silakan. Sekali lagi. Ma anta. Silakan. Ma anta. Masya Allah, semangat luar biasa. Ma anta bi ni'mati rabbika. Sampai itu dulu. Ma anta bi ni'mati rabbika. Baik. Napa lanjutnya? Bimajn. Masya Allah, langsung hafal ternyata. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma tidaklah anta engkau Muhammad Rabbi ni'mati dengan nikmat Rabbika Tuhanmu bimajnun menjadi orang gila. Ma anta bi ni'mati Rabbika bimajnun. Ma anta bi
Baik, saya rangkai. Perhatikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Silakan. Lagi. Masya Allah, sampun hafal? Insya Allah. Mboten keterian loh ngaten niki nggih. Baik, kita lanjutkan. Wa inna laka la ajron. Stop, itu dulu. Wa inna laka la ajron. Wa inna, dan sesungguhnya laka bagimu. Wa inna laka, cobi. Wa inna la ajron, la sungguh ajron pahala. Wa inna laka la ajron, wa inna laka la ajron. Lagi. Wa inna laka la ajron ghaira mamnun, tidak terputus. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Lagi. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sekali lagi. Baik. Wa innaka la'ala, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la'ala, la sungguh, ala atas. Wa innaka la'ala, wa innaka la'ala. Lagi. Khuluqin azim, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lagi. Sekali lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik, saya rangkai. Wa innalaka dan wa innaka. Ya. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Bersama-sama. Wa inna laka ajran ghaira mamnun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik, saya baca lagi, perhatikan. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa inna laka ajran ghaira mamnun, wa innaka la'ala
Baik, ngoten nggih. Ayat 3 jadinya wa inna laka. Nggih. 3 wa inna laka, 4 nah, ngoten nggih. Wa inna laka wa innaka. Ya kedadian lek mboten kami sosolen niku mangke. Baik. Saya rangkai nggih. Saya rangkai ayat 1 sampai 4. Perhatikan. Ikuti dengan suara yang pelan. Ketika ada tempat yang lupa, berhenti di situ. Jangan ikuti suara saya sampai akhir ayat. Berhenti di situ. Ingat, aku sing lali iki apa yang menyebabkan saya lupa? Huruf apa? Huruf depannya. Ya. Wa innalaka misalnya. Oh, aku lagi sing lali. Telui wa innalaka. 4 baru wa innaka. Misalnya seperti itu. Ya, diingat, diperhatikan betul-betul. Fokus, saya baca. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Mulai nun. Langsung kita rangkai mulai ayat 1 sampai ayat 4. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Kita mulai dari basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih ya Allah, hari ini kita sudah mendapatkan tambahan ilmu baru, ilmu yang sangat berharga. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya, manfaat maslahah fid dini wad dunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup sarangan dengan doa khatmil Quran. Semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.